bosku, semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan bahagia, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari kuman-kuman dan virus-virus ya bosku. Oke bosku, saya sudah agak lama tidak memberikan wejangan hukum kepada bosku. Saya mau memberikan pandangan hukum atau pendapat hukum kepada bosku sekalian, karena kemarin ada kejadian orang konsultasi kepada saya bahwasannya begini ceritanya bosku. Ada seorang ibu mempunyai usaha untuk merentalkan mobilnya. Jadi dia punya usaha rental, di mana orang merental satu hari kira-kira 300.000 atau 200.000 ya. Pada saat seseorang itu merental, maka alasannya beragam bosku. Alasannya mau bawa keluarga jalan-jalan, mau bawa tamu, mau bawa bos, atau bermacam lah alasannya. Biasanya orang yang mempunyai usaha itu menahan KTP untuk dapat memperlancar ya untuk rental mobil tersebut. Suatu ketika mobil itu ada yang rental, dia tidak tahu alasannya untuk apa dirental. Bukan nggak tahu, dia tahu alasannya dengan alasan bahwasannya ingin jalan-jalan. Setelah dirental mobilnya, mobil itu dirental bukan untuk membawa keluarga jalan-jalan atau bos atau hal-hal yang positif, tetapi digunakan untuk hal-hal negatif. Jadi ketika dia udah rental, dia memakai mobil itu untuk melakukan transaksi narkoba, jual narkoba. Ternyata ketika dia melakukan transaksi atau sedang membawa narkoba, seseorang itu yang merental mobil itu ditahan. Ya, ditahan oleh pihak kepolisian dengan barang bukti narkoba ada pada dia dan kendaraan mobil tersebut ya, dalam keadaan mobil tersebut. Singkat ceritanya, ditangkaplah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika tersebut, ditahan dan mobilnya ditahan juga. Seiringnya berjalannya waktu, mobil ini tidak kembali. Sang ibu bingung, loh kemana ini mobil saya? Dia cari, ternyata dia dapat kabar bahwasannya mobil itu ditahan pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti, karena orang yang merental itu membawa narkoba. Jadi dia bertanya kepada saya, bosku, apa yang harus saya lakukan? Dia datang kepada saya ketika sudah diputus bersalah dan mobil itu ditahan, disita oleh negara. Jadi dia bingung, sedangkan mobil itu dalam keadaan masih kredit. Jadi ini sudah putus, sudah ingkrah. Jadi dia bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Jadi jawab saya begini, bosku, ibu mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum, yaitu menggugat kejaksaan melalui pengadilan negeri setempat terhadap barang yang disita untuk negara itu. Jadi perihalnya gugatan permohonan perbaikan, permohonan perbaikan amar putusan yang salah satunya ialah barang bukti tersebut disita oleh negara. Jadi amar itu yang kita ubah untuk dimohonkan untuk supaya amar putusan itu mengatakan bahwa barang bukti itu dikembalikan ke pemiliknya, dengan syarat ibu harus membuktikan bahwa itu kepemilikan ibu. Ibu harus membuktikan bahwasannya dia sedang merental. Ibu harus buktikan ibu tidak terlibat di dalam transaksi narkoba tersebut ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi saya suruh dia bawa BPKB kalau ada, STNK kalau BPKB mungkin, kalau sedang kredit tidak ada ya, sama leasing, STNK dan KTP-nya supaya disinkronkan.
Jadi yang tergugat di sini adalah kejaksaan, yang dimana kejaksaan itu yang mengeksekusi atas perintah pengadilan. Oke, jadi itu upaya hukum yang bisa dilakukan oleh seseorang yang merasa dirugikan atas putusan itu. Apalagi seseorang itu tidak pernah dijadikan saksi atas peristiwa tersebut. Seharusnya di dalam persidangan dia harus dijadikan saksi untuk mengetahui kendaraan yang digunakan itu miliknya atau milik orang lain. Oke, saya suruh dia untuk ngambil putusan pengadilan yang sudah ingkrah, dan itu menjadi salah satu buktinya bahwasannya dia juga tidak dijadikan saksi, dia tidak mengetahui untuk apa di rental mobilnya yang dilakukan tindak pidana tersebut. Oke bosku, jadi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh seseorang yang mengalami hal seperti itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, gugat kejaksaan yang sebagai eksekusi barang atau kendaraan yang disita oleh negara tersebut ke pengadilan negeri setempat, yang dimana perkara itu disidangkan. Oke bosku, itu yang bisa saya jelaskan. Jadi jangan takut, semua punya solusi. Yang penting berpikir jernih, jangan gegabah. Oke, harus taat hukum. Lebih hati-hati lagi kita memberikan kendaraan kepada orang lain. Kita harus tahu niatnya yang positif atau negatif. Tapi kalau kita tidak tahu niatnya, ternyata kita kira dia mau melakukan hal yang positif, ternyata negatif, ya itu memang risiko. Tetapi semua punya solusi. Oke bosku, siap.